in his own home, baby Peter should have been safe. Hai Sobat Malam, kembali lagi di ONB Story. Gimana kabar kalian? Semoga semua sehat dan tentunya gak bosen ya sama kisah-kisah yang kami sampaikan ke kalian. Dalam video malam ini, ada sebuah kisah yang terbilang miris karena korbannya ialah seorang balita asal London dan lagi-lagi kisahnya dari negara Inggris. Namun sebelum berlanjut ke kisah tragisnya, kami butuh dukungan kalian agar channel ini semakin berkembang sehingga kami bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan kisah-kisah seram, tragedi, misteri yang belum terpecahkan, termasuk juga teori-teori konspirasi lainnya. Untuk itu silakan klik tombol subscribe dan like jika kalian suka dengan konten yang ada di video ini. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian, karena dukungan dari kalian semua sangat bermanfaat bagi channel ini ke depannya. Bagi sebagian manusia, mempunyai seorang momongan ialah hal yang sangat membahagiakan. Apalagi jika kita baru saja melangsungkan sebuah pernikahan. Tentunya mempunyai sang buah hati adalah hal yang paling utama dan sangat dinanti-nantikan. Karena selain sang buah hati yang kelak menjadi penerus kehidupan baik keluarga kita, sosok si mungil dan menggemaskan itu adalah titipan dari Tuhan yang harus kita didik dengan baik dan kita jaga dengan penuh kasih sayang tentunya. Namun berbeda dengan nasib yang dialami oleh seorang balita yang ada di video ini. Mau tahu gimana kisahnya? Yuk, langsung kita bahas. Kisah memilukan ini terjadi pada seorang balita yang bernama Peter Connelly, tapi ia biasa dikenal dengan nama Baby P. Bayi imut ini lahir pada tanggal 1 Maret 2006 di London, Inggris. Dia mempunyai seorang ibu yang bernama Tracy Connelly. Ketika sang ibu berumur 16 tahun dan terbilang masih cukup muda, ia pertama kali bertemu dengan suaminya yang berumur lebih tua darinya, yaitu 33 tahun. Lalu setelah melangsungkan sebuah hubungan khusus, mereka berdua pun menikah dan dikaruniai 4 orang anak. Mereka tinggal di sebuah apartemen dan dari keempat anaknya, yaitu 3 orang anak perempuan dan anak keempatnya yaitu Peter Connelly atau si Baby P. Beberapa bulan setelah kelahiran Baby P, mereka memutuskan untuk berpisah dikarenakan Tracy, yaitu ibu dari Baby P, berselingkuh dengan pria lain. Kemudian hak asuh anak jatuh ke tangan Tracy dan pada akhirnya mereka hidup bersama dan pindah dari apartemen lama mereka. Tak lama berselang, Tracy pun bertemu dengan pacar keduanya yang bernama Stephen Barker. Dia berumur 33 tahun. Stephen sering datang ke rumah Tracy dan membantu menjaga keempat anaknya, termasuk Baby P. Sosok ayah kandung Baby P memang tidak pernah dipublikasikan dan dirahasiakan sampai saat ini. Yang pasti ia adalah sosok ayah yang baik, penuh kasih sayang, dan perhatian terhadap anak-anaknya. Suatu hari sang ayah melihat keadaan tempat tinggal yang ditinggali oleh keempat anaknya tersebut. Secara langsung, ia sebenarnya sangat miris dengan rumah yang bisa dibilang sempit, kotor, berantakan, dan sangat kurang higienis. Ayah Baby P akhirnya meminta bantuan pada layanan sosial agar mereka membantu keempat anaknya untuk bisa tinggal lebih layak lagi. Kemudian bantuan dari layanan sosial pun datang, dan setelah sampai di sana, mereka mengecek keadaan rumah beserta isinya dan menanyakan beberapa hal dengan Tracy. Sebenarnya Tracy memiliki masa lalu yang sangat memilukan pada masa kecilnya. Ketika Tracy masih kecil, ia pun merasakan kurangnya kasih sayang dari orang tuanya, sehingga membuat Tracy seperti depresi, bahkan ia seperti ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Karena itulah, dia tidak begitu paham
seperti apa cara untuk menyayangi dan mengurus anak-anak yang sebenarnya. Tracy pun mendapat masukan dan juga saran yang diajukan oleh layanan sosial. Dia pun akhirnya berusaha dengan baik dan terus mencoba untuk benar-benar memberikan kasih sayang serta mengurus keempat anaknya tersebut. Karena ketika itu Stephen memang belum pindah ke rumah Tracy, jadi dia mengurus keempat anaknya itu sendirian. Meskipun Tracy memang bukanlah ibu yang terbaik bagi anak-anaknya, tapi ia berusaha sebaik mungkin untuk mengurus anak-anaknya dengan layak. Pada waktu layanan sosial kembali datang untuk mengecek rumah berikut Tracy dan juga anak-anaknya, mereka memutuskan jika Tracy telah layak untuk dijadikan sebagai ibu yang baik untuk anak-anaknya. Dan hal-hal yang ada di rumah itu ketika Tracy bersama anak-anaknya adalah hal-hal yang wajar, yang biasa terjadi pada ikatan ibu dan juga anak lainnya. Namun ketika memasuki bulan Desember 2006, Baby P dibawa ke rumah sakit karena terdapat benjolan di belakang kepalanya. Dan ketika sang dokter mulai memeriksanya, ternyata tak hanya benjolan di kepala belakang si Baby P, namun ada luka-luka lain yang ada di tubuh bayi malang itu. Setelah dokter memeriksa lebih dalam, ternyata ada memar di bagian pipi kanan dan juga di bagian dadanya. Dokter yang menangani Baby P pun akhirnya langsung menghubungi pihak layanan sosial, dan tak lama kemudian polisi pun datang untuk memeriksa Tracy. Ketika di rumah, polisi menanyakan hal-hal mengenai luka-luka yang ada di tubuh Baby P. Dia menjawab jika yang mengasuh keempat anaknya tersebut bukan hanya dirinya sendiri, melainkan juga bersama dengan ibunya. Polisi kemudian memanggil mereka berdua, yaitu Tracy dan juga ibunya yang bernama Mary, ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ternyata apa yang Tracy katakan tidak semuanya benar. Tracy justru menutup-nutupi tentang keadaan yang sebenarnya. Baby P ketika itu masih dalam perawatan. Akhirnya ia diasuh sementara oleh pihak layanan sosial. Bahkan dari pihak layanan sosial menyarankan agar Baby P ini lebih baik ditempatkan di panti asuhan. Tapi karena hak asuh anak lebih kuat daripada sang ibu, pihak layanan sosial pun kalah banding ketika di pengadilan. Akhirnya pada Januari 2007, Baby P pun dikembalikan ke ibunya. Mary berusaha untuk melepas rindu dengan keempat cucunya tersebut. Namun Tracy dan pacarnya Stephen seperti sengaja ingin menjauhkan sang anak dengan neneknya sendiri. Mary memang sempat berkata jika ia tidak suka dengan Stephen, apalagi dia harus menjadi sosok ayah untuk anak-anak Tracy. Karena selain Stephen adalah orang yang agresif, dia juga orang yang suka sekali melampiaskan kemarahannya kepada Tracy. Stephen ini ternyata sangat tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan Nazi. Selain itu, dia juga cenderung tipe orang yang penyendiri. Dia juga mempunyai masa lalu yang membuat Stephen ini merasakan depresi. Itulah kenapa Stephen selalu cepat marah dan tersinggung meskipun karena hal kecil. Bahkan setiap Stephen datang, Baby P langsung lari ke pelukan neneknya seperti untuk meminta perlindungan. Tracy akhirnya seperti membenci ibunya sendiri karena ibunya juga tidak menyetujui hubungan mereka. 6 bulan kemudian Baby P masuk kembali ke rumah sakit karena luka-luka yang ia alami. Dokter pun masih menaruh curiga terkait luka-luka yang diperiksa di tubuh Baby P. Dokter kembali menelpon layanan sosial, namun lagi-lagi Tracy memberikan keterangan manipulatif jika luka yang dialami Baby P
diakibatkan berkelahi dengan kakak-kakaknya. Pada Mei 2007, Tracy kembali lagi ke kantor polisi untuk diinterogasi. Meskipun Tracy akhirnya dibebaskan, tapi dia tetap masih dalam pengawasan polisi. Sebulan setelahnya, pihak layanan sosial pun datang kembali ke rumah Tracy dan melihat memar yang ada di pipi Baby P. Mereka akhirnya menghubungi polisi dan Baby P dibawa ke rumah sakit lagi untuk mendapatkan perawatan. Mereka menyimpulkan bahwa luka yang dialami Baby P itu kemungkinan karena sebuah penganiayaan. Dan 4 Juni 2007, Baby P dititipkan di rumah sanak saudaranya dengan alasan demi keamanan. Dan beberapa minggu kemudian, Baby P dikembalikan lagi ke ibunya karena menurut pemeriksaan, memar yang ada di tubuh Baby P ketika itu ternyata bukan dari penganiayaan, tapi karena Baby P terlalu aktif. Memang Baby P ialah anak yang periang, sangat aktif, dan dari pihak layanan sosial pun mempercayai akan hal itu. Tak berapa lama terdengar desas-desus mengenai Stephen. Akhirnya pihak pelayanan sosial pun menuju ke rumah Tracy untuk menanyakan hal tersebut. Tapi Tracy membantah perihal hubungannya dengan Stephen. Alasan Tracy menyembunyikan identitasnya dengan Stephen dikarenakan jika polisi atau dari pihak pelayanan sosial mengetahui tentang Stephen yang sering mengasuh anaknya Tracy, maka polisi pun akan menginterogasi Stephen, termasuk latar belakangnya. Ternyata Stephen memiliki riwayat hidup dan juga latar belakang yang sangat buruk. Ia sangat terkenal dalam RSPCA atau Lembaga Perlindungan Hewan. Selain Stephen orang yang terkenal agresif dan pemarah, ternyata ia sangat tertarik dengan penyiksaan yang dilakukan terhadap hewan-hewan kecil. Ia sering menguliti dan mematahkan kaki hewan-hewan kecil itu. Juni 2007, Stephen membawa kakaknya yaitu bernama Jason dan juga kekasih kakaknya singgah ke rumah Tracy. Mereka sengaja menginap beberapa hari di rumah Tracy karena kakaknya Stephen tidak ingin hubungan ilegal dengan kekasihnya ini yang masih berumur 15 tahun diketahui oleh polisi. Dan apa kalian tahu? Jika ternyata Stephen dan juga kakaknya selain suka menyiksa hewan-hewan kecil, mereka juga seorang pedofil. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka pernah dipenjara karena menyiksa nenek mereka sendiri. Mereka berdua menyiksa neneknya ketika kedua pria itu memaksa neneknya untuk mengubah surat wasiat yang jika ketika neneknya meninggal, mereka berdua mendapatkan harta yang jauh lebih besar dari sang nenek. Neneknya pun melaporkan kejadian ini pada polisi. Meskipun sebelum persidangan dimulai, sang nenek meninggal karena radang paru-paru dan pada akhirnya kasus ini pun dibatalkan. Selama beberapa bulan, Baby P pun bertemu dengan banyak pihak-pihak profesional yang mengamatinya. Mereka mengamati keadaan Baby P yang mengalami penurunan, entah itu dalam segi mental ataupun fisiknya. Baby P yang dulunya terlihat aktif, ceria, berbeda dengan keadaan yang sekarang. Baby P terlihat lebih pendiam dan berat badannya pun menurun drastis. Bahkan, di sekujur tubuhnya terdapat luka-luka memar dan mereka hanya menulis catatan di laporan mereka tanpa ada tindakan untuk melaporkannya ke polisi ataupun ke pihak layanan sosial. Karena mereka terlalu percaya dengan apa yang Tracy katakan, jika Baby P sering jatuh dan luka-luka memar yang ada di tubuhnya dikarenakan ia sangat aktif. Meskipun dari mereka
ada yang tidak percaya dengan yang Tracy katakan. Tapi tetap saja, tidak ada tindakan apapun yang mereka lakukan. Dan pada tanggal 1 Agustus 2007, Baby P kembali dibawa ke rumah sakit. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 3 Agustus 2007, pihak layanan darurat mendatangi rumah Tracy dikarenakan ketika itu Baby P tidak sadarkan diri. Ketika ambulans sampai di rumah Tracy, mereka melihat tubuh Baby P sudah membiru. Mereka berusaha melakukan pertolongan pertama pada balita mungil itu, tapi tidak berhasil. Sampai pada akhirnya ketika sampai di rumah sakit dan Baby P sempat melakukan perawatan, namun berakhir sia-sia dan Baby P pun akhirnya meninggal dunia. Polisi akhirnya menangkap Tracy dan saat itulah Tracy menceritakan semua tentang kekasihnya, yaitu Stephen Barker dan kakaknya, bahkan kekasih kakaknya. Saat polisi menuju ke rumah Tracy untuk menangkap mereka bertiga, ternyata mereka semua sudah tidak ada lagi di rumah itu. Ketika dilakukan otopsi, ternyata ada 50 luka memar yang ada di tubuh bayi berusia 15 bulan itu. Dia juga kehilangan ujung jari tengah sebelah kanan, beberapa tusukan di bagian atas kepala, bekas gigitan yang ada di bagian telinga, dan telinga kirinya robek karena bekas tarikan. Bahkan di bagian bibirnya pun terdapat luka yang sangat parah. Tak hanya itu, ada pada bagian punggung bawah dan dadanya pun hingga kuku dan jari-jari tangannya yang mungil terdapat luka-luka memar yang memprihatinkan. Dan yang lebih membuat kita miris ialah kuku kaki dari Baby P telah dicabut dan gigi bagian depannya ditemukan di dalam perutnya. Tak hanya itu, tulang keringnya pun patah dan banyak cedera yang ada di bagian tulang iganya. Tulang punggung kecilnya pun ikut patah karena diinjak oleh seorang dewasa yang ada di dalam rumahnya. November 2008, persidangan pun dimulai. Tracy dan Jason dibebaskan atas tuduhan pembunuhan karena bukti yang tidak cukup. Sedangkan Stephen, dia dituntut atas pembunuhan Baby P. Tapi mereka dituntut atas kasus tidak memberikan perlindungan dan menyebabkan kematian pada seorang anak dan orang yang lemah. Meskipun Tracy mengakui kesalahannya, tapi Jason dan juga Stephen tidak mau mengakuinya. Dan pada akhirnya, mereka pun dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Tracy dilakukan hukuman penjara selama 5 tahun. Dan pada April 2009, Stephen kembali dituntut atas kejahatan lain yang dilakukannya, yaitu memperkosa anak perempuan yang berumur 2 tahun. Stephen akhirnya dijatuhi hukuman 22 tahun penjara sampai seumur hidup. Dan sedangkan Jason dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Kasus kematian Baby P ini menggemparkan warga Inggris, dan pada akhirnya banyak dari mereka yang menuntut agar layanan sosial dan para profesional yang sempat bertemu Baby P di rumahnya untuk diselidiki, dan bahkan mereka meminta agar para profesional yang tidak melakukan tindakan apapun ketika itu untuk dipecat dari pekerjaan mereka. Oke, sampai di sini dulu video yang aku sampaikan untuk malam ini. Dan terima kasih pada kalian yang udah mengklik video ini. Jangan lupa terus dukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Dan sampai jumpa.